Halo, assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu membuat proyek sistem absensi mahasiswa berbasis IP dan QR. Nah, di sini kita akan melanjutkan part 3 yang kemarin ya teman-teman. Saya akan membuat indeks PHP-nya teman-teman dan menjelaskan setiap kodenya. Oke, kita mulai saja. Kita membuka aplikasi VS Code-nya. Nah, di sini saya sudah membuat indeks PHP-nya dan saya akan menjelaskan pada setiap kode-kodenya. Yang pertama kita mulai di bagian PHP. Oke. Kita akan membahas ini ya teman-teman. Fungsi dari kode ini session start, yaitu memulai sesi PHP untuk mengakses data session setiap login pengguna. Nah, Recure DB Connect PHP ini menghubungkan ke file koneksi database atau biasanya berisi MySQL Connect atau PDO ya teman-teman. Nah, jika kita tidak memakai kode ini tanpa session start, tidak bisa akses session, user tidak terdeteksi login teman-teman, dan tanpa Recure database tidak terhubung atau query ke database gagal teman-teman. Nah, kita lanjut ke if is set sampai exit ini ya teman-teman. Nah, fungsi dari kode ini yaitu yang pertama mengecek apakah pengguna sudah login atau user ID di set di session, dan yang kedua jika tidak redirect ke halaman login .php teman-teman. Nah, jika kita tidak memakai kode ini, tanpa ini halaman bisa diakses tanpa login atau keamanan sistem bisa rentan teman-teman. Nah, kita lanjut ke user hingga close teman-teman. Nah, fungsi dari kode ini yaitu mengambil data mahasiswa seperti name, nama, dan foto teman-teman dari database berdasarkan user ID-nya. Dan yang selanjutnya gunakan prepared statement agar aman dari SQL injection teman-teman. Nah, jika kita tidak memakai kode ini, jika tidak ada yang pertama yaitu tampilan info mahasiswanya itu tidak muncul teman-teman, dan yang kedua jika tidak digunakan prepare, aplikasi bisa rentan diserang atau SQL injection teman-teman. Nah, kita lanjut ke bagian hit teman-teman. Kita bagian ke sini. Nah, fungsi dari kode ini yaitu yang pertama standar HTML5, yang kedua ada meta charset atau dukungan karakter UTF-8, dan yang ketiga ada meta viewport yaitu responsif di mobile, dan yang keempat itu title teman-teman. Kan kemarin saya sudah menjelaskan title itu apa fungsinya teman-teman, yaitu judul tab browser. Nah, kita lanjut ke linknya ya teman-teman. Nah, yang ini fungsi dari link ini yaitu link bootstrap framework CSS untuk menampilkan responsif dan modern agar desainnya itu lebih bagus teman-teman dan berwarna. Dan yang kedua font awesome yaitu icon-icon seperti user, logout, dan lain-lainnya. Nah, kita lanjut ke CSS custom teman-teman. Nah, CSS customnya ini teman-teman. Nah, hingga sampai di bawah ya. Nah, ini. Nah, CSS ini itu berisi desain halaman. Yang pertama ada overlay yaitu background semi transparan, lalu cut custom yaitu gaya kartu mahasiswa dan aksi cepat, dan navbar itu mana navbarnya yang ini yaitu desain navbar biru transparan. Nah, kalau profile IMG itu untuk bentuk bulat agar foto mahasiswanya nanti bulat teman-teman. Kalian bisa lihat saja nanti setelah coding-codingnya saya spill. Nah, yang ini profile image. Dan
responsif dan animasi keyframes wave, yaitu memberi kesan modern dan dinamis. Nah, ini isi dari CSS-nya. Yang ini keyframes web, yaitu memberikan kesan modern dan dinamisnya, teman-teman. Lalu kita lanjut ke navbar yang ini. Nah, yaitu fungsinya menampilkan menu navigasi, beranda, absensi, dan logout, dan menampilkan menu laporan jika user adalah admin, teman-teman. Jika kita tidak memakai kode ini tanpa navbar, pengguna tidak bisa navigasi ke halaman penting. Tanpa pengecekan session role, semua user bisa akses halaman admin, teman-teman. Lanjut kita ke main content yang ini, teman-teman. Tunggu ya. Nah, yang ini fungsinya ialah menampilkan sambutan dan informasi mahasiswa login. Yang kedua, menampilkan dua kartu. Yang kartu pertama yaitu informasi mahasiswa seperti foto, nama, dan NIM. Dan kartu yang kedua yaitu aksi cepat, tombol untuk ke halaman absensi .php, teman-teman. Dan jika kita tidak memakai ini, konsekuensinya itu pengguna tidak tahu apakah mereka berhasil login atau tidak. Dan tanpa user atau nama atau username, tampilannya kosong atau dia tuh jadi error, teman-teman. Dan kita lanjut ke yang ini, img foto. Nah, itu fungsinya pengguna belum mengupload foto, gunakan placeholder default, teman-teman. Dan kita lanjut ke Bootstrap.js, teman-teman. Yang ini. Nah, fungsi dari ini yaitu mengaktifkan fitur interaktif Bootstrap seperti hamburger menu, collapse navbar, dan lain-lainnya, teman-teman. Jadi, itu saja yang bisa saya jelaskan pada kode indeks PHP ya, teman-teman. Kita browser dulu agar kita lihat tampilannya, karena kan kita sudah membuat DB Connect, HTML-nya, dan kita ke indeks PHP-nya. Kita search dulu. Nah, belum ada hasilnya karena dia kodenya mungkin belum lengkap, jadi tidak bisa terkoneksi ya, teman-teman. Nah, karena kan dia memanggil login, sedangkan kita belum sampai ke login, teman-teman. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akan melanjutkan kode-kode lainnya di video selanjutnya ya, teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.